Oke baik teman-teman, selamat sore. Saya membagikan sedikit pengalaman ya dalam mengerjakan Dapodik versi 2021 bagi yang teman-teman sekolah baru yang baru mulai merintis. Saya akan memberikan beberapa macam tips berhubungan dengan Dapodik. Jadi saya minta agar bisa diperhatikan ya. Di sini data pertama itu adalah kita membuat, kalau dua sekolah baru berarti kita memulai dari data serana ya. Data serana kita akan melihat data serana yang digunakan oleh sekolah bagi sekolah baru. Ya, Anda melihat dia akan berprogres seperti ini ya, dia mencari semua data ya, sampai betul-betul data itu sudah siap. Maka di situ Anda bisa memulai mengerjakan ya data-data yang ada agar data yang teman-teman kerjakan bisa berjalan. Kenapa dia harus lama seperti ini? Karena memang cara mencari data ini memang membutuhkan waktu ya. Dia masih mencek satu persatu apakah data-data ini sudah siap atau belum. Jadi kita sebagai operator harus punya kesabaran dalam menghadapi data-data sekolah seperti ini. Ya, pertama kita akan lihat tab yang paling atas, identitas sekolah. Ya, di scroll di bagian sini. Anda lihat di sini ada alamatnya diisi, RT berapa, RW berapa, ya, nama dusunnya, terus kode pos, terus di sini ada peta, ya, koordinatnya. Di sini kebutuhan khusus tidak usah diisikan, dibiarkan saja. Di sini ada nama yayasan, ya, di sini status kepemilikan itu pemerintah atau yayasan atau lainnya, ya. Kalau memiliki yayasan diketik saja ya, yayasan. Terus memiliki bangunan tidak, ya. Kalau ada ya, tidak ada tidak, ya. Nama wajib pajak ya dari yayasan harus diisi, ya, nomor NPWP-nya ya. Rekening bosnya harus diisi ya, BRI ya, cabang dan nama sekolah. Dan di sini juga kontak sekolah harus diisi, mungkin kepala sekolah. Terus emailnya, kalau ada website boleh diisi ya. Terus di sini ditanya berapa bulan, berapa SPP sebulan ya. Anda harus diisi biarpun sekolah misi tetapi harus diisi ya. Terus di sini ada menu simpan, di sini ada menu simpan. Tolong diperhatikan di menu simpan. Terus yang berikut kita akan masuk di menu yang berikut ya. Di sini kita mulai dari data periodik ya. Data periodik itu adalah data-data yang kita harus isi ya. Periodik itu mungkin seberapa lama bersekolah, sumber listriknya kita miliki tidak ya, dayanya berapa ya. Di sini mungkin waktu ketersediaan listriknya sepanjang waktu ataukah mungkin setengah hari atau pagi, menerima BOS atau tidak, pernah mengikuti ISO standar nasional atau belum ya. Kartu dimiliki apa? Akses Telkomsel atau Telkom Speedy, tinggal mengisi atau flash ya. Setelah dari sini Anda masuk di dalam sanitasi ya. Kita masuk di sanitasi ya. Diperhatikan di sini sanitasi. Ingat setiap tahap yang dikerjakan itu perlu harus Anda memperhatikan ya, perhatikan. Sini Anda mau scroll ke bawah, di sini ada banyak sekali. Anda klik saja yang Anda miliki. Misalnya di sini ya. Di sini Anda mengisi ya. Mungkin punya sumber air tidak, ya, diisi ya, sumber airnya disediakan tidak. Ini tinggal Anda centang sesuai dengan Anda miliki. Biarpun tidak memiliki harus diisi. Kalau tidak, di saat pasti dinyatakan bahwa tidak valid ya, data. Setelah dari sini Anda selesai, di sini Anda klik di bawah kanan ini ada tulisan pada menu simpan ya. Kalau Anda tidak paham di sini Anda bisa klik di sini, Anda lihat ada perintah ya. Anda lihat di sini ada berapa macam perintah, Anda harus baca ya. Kalau tidak paham, semua keterangan sudah ada di sini. Ya. Terus yang berikutnya kita masuk di kepanitiaan. Ya. Kepanitiaan ini sangat penting sekali. Ya.
Kepenet ini sangat penting sekali untuk melengkapi data-data daripada sekolah. Ya. Kita lihat ya, dia masih mencari. Oke, ya. Di sini sudah muncul. Nah, pada saat Anda masih masuk awal, ya, ini otomatis data yang ada di sini belum ada, masih polos. Ya. Tetapi Anda bisa klik tambah di sini. Ya. Anda klik tambah di sini, maka di sini akan menambahkan. Di sini Anda melakukan memilih ya di sekitar ini yang Anda miliki, misalnya mungkin penyelenggaraan komite sekolah Anda pilih, mungkin SK-nya ya. Terus di sini satuan ya, satuan pendidikan tugas dikasih di sekolah. Instansinya mana ya? Sekolah Anda. Tingkat satuannya apa ya? Lokal satuan pendidikan. SK tugas yang diberikan Anda isi di sini ya. Tanggal mulai bertugas SK-nya Anda isi ya. Yang berakhirnya di mana? Dia memiliki papan nama dipasang atau tidak ya, di situ Anda isi. Setelah selesai di sini ya, Anda simpan. Di sini sudah ada menu simpan di menu tab ya. Nah, setelah dari sini yang beranggotakan itu bisa dipasang ya, bisa diisi dan bisa tidak juga, tidak masalah ya. Kalau Anda isi berarti dia akan muncul seperti ini ya. Inilah menunya. Kalau misalnya mungkin dalam kepanitiaannya mungkin ada anggota ya, dibiarkan saja, tidak usah ini untuk membuat Anda jadi ribet, itu dikosongkan saja. Setelah dari situ ya, ini tidak usah Anda pusingkan, Anda langsung di program ya, program penyelenggaraan. Nah, di sini yayasan. Kita masuk di yayasan ya. Tahap yang berikut yayasan. Ya, yayasan ini kita akan lihat ya. Nah, di sini Anda klik tambah di sini, Anda pilih yayasan, Anda klik tambah yayasan dan sendiri otomatisnya dia akan sudah muncul ya di sini. Di sini Anda klik tambah, Anda ketik nama yayasan, alamatnya di mana, RT mana, ya, nama dusunnya, terus kelurahan, ya. Anda lihat semua. Terus di sini ada kecamatan mana, kode posnya, lintangnya berapa, ya. Nomor telepon yayasan, faxnya dikosongkan, email kalau ada diisi, websitenya diisi. Di sini ada nama pimpinan yayasan ya, itu harus diisi. Terus nomor pendirian yayasan harus diisi. Tanggal pendirian yayasannya tahun berapa diisi ya. Nomor pengesahan ya dari hukum dan HAM harus diisi. Nomor SK hukum dan HAM juga diisi. Tanggalnya pun diisi. Setelah Anda sudah merasa sudah lengkap ya, maka Anda klik simpan ya. Setelah simpan selesai, Anda masuk di program yang dilayani. Nah, di sini ya banyak sekali untuk kita keagamaan. Memang kita di sini ya, kita di sini yang ada itu sekolah-sekolah di bawah Kementerian Pendidikan ya. Kita kalau di bagian keagamaan ya, Anda di situ ada menu tambah, Anda klik tambah di situ akan muncul ya, pada saat Anda klik menu tambah. Anda klik tambah di sini. Nah, dia akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini di bagian kanan ini adalah program pengajaran ya. Nama programnya apa? Ya, pengajaran ya. Nah, kalau misalnya Anda di sini memilih program yang Anda gunakan di sini adalah K13 ya. Anda cukup mengklik K13 dan secara otomatis akan pindah ke sini. Nah, di sini Anda ingat SK izin operasional diisi, tanggal terbitnya SK di sini. Setelah Anda sudah selesai, Anda simpan. Ya. Oke, setelah selesai di sini, ya, akreditasi dan lain tidak usah. Ya, kita karena sekolah baru ya, tadi akreditasi tidak usah. Setelah selesai dari menu data sekolah, ya, Anda pindah ke Sarpras. Ya, di sini ada Sarpras. Ya, Sarprasnya Anda perhatikan di sini Sarpras itu ada tanah dan bangunan ya. Yang pertama kita buat bangunannya dulu. Terus yang kedua kita buat ruang. Terus yang berikutnya alat dan angkutan dan buku. Di sini ya, saya menjelaskan di bangunan ini tanah ukurannya misalnya 1000 meter persegi, itu dibagi. Ya, dibagi totalnya berapa, panjang berapa, lebar berapa. Ya, di sini tanahnya di sini total. Terus ada bangunan ya, bangunan kita akan letakkan kira-kira panjang bangunan itu berapa meter,
misalnya mungkin panjang 50, lebarnya mungkin misalnya 8, terus kita kasih kali dibagi, ya, dibagi keseluruhan berapa ruangan di dalam, dan itu di situ harus kalau bisa sekolah baru ya 3 ruangan, 1 kantor, ya itu yang perlu diisi, terus ruangan guru, ruang kepala sekolah, perpustakaan biar harus ada, WC-nya 1, ya WC untuk siswa 1, WC guru 1, seolah harus ada, jangan sampai Anda lupa, ya. Baik, kita masuk di tanah dan bangunan, kita lihat. Ya, kita masuk di tanah bangunan ini. Yang pertama kita akan meletakkan duluan ukuran tanahnya dulu, ya. Tanahnya itu kira-kira berapa, ya. Nanti di sini ada menu tambah di sini kalau bagi sekolah baru, ya. Anda klik menu tambah di sini. Di situ juga akan jenis plasterannya apa, ya. Anda akan taruh di sini tanah, ya, jenisnya tanah. Nama tanah ini mungkin tanah atas nama sekolah, nomor sertifikatnya sekian, ya. Terus ini panjangnya berapa, lebarnya berapa, di totalkan tanah itu 555 adalah milik, ya, ketiknya milik. Anggap tanah tidak ada, tapi anak tanah sudah ada, ya. Tadi Anda akan menambah tambah di sini, ya. Di sini Anda mulai menulis, ya. Ini menulis di sini jenis plasterannya apa, ya. Anda langsung cari, ya, karena di sini sudah ada Anda klik seperti ini, dia muncul tanah. Anda memilih tanah, terus nama tanahnya misalnya mungkin namanya ini karena Anda sekolah baru, ya. Anda ketik di sini misalnya SMTK, ya, Manado misalnya, ya. Manado, nomor sertifikat tanahnya berapa, panjangnya berapa, lebarnya berapa, totalnya berapa, ya. Luas tanah keseluruhan kelilingnya berapa, milik, ya. Kalau milik di sini ketik lagi adalah milik sekolah atau milik, di sini bisa milih. Kalau masih dalam penyewaan Anda klik sewa atau pinjam, maka Anda ketik di sewa bukan milik, keterangannya bukan milik, ya. Setelah Anda selesai Anda klik simpan, maka akan jadilah, ya, nama seperti ini. Setelah selesai di sini, ya, Anda harus keluar dulu dari Dapodik ini, Anda keluar dulu, ya. Setelah keluar Anda masuk kembali, Anda klik ini, ya, ya, di bawah sini akan aktif dan otomatis di bawah sini masih kosong, ya. Di bawah ini masih kosong sama sekali, belum ada isi, ya. Di bawah ini belum ada sama sekali. Nah, setelah di sini, ini di sini sudah Anda mulai membagi, ya, membagi bangunan, ya. Di sini saya berikan contoh, misalnya Anda klik tambah, maka dia akan muncul, ya, ya, akan muncul seperti ini. Nah, di sini jenis plasterannya apa, ya, di sini tanah, ya, ini bangunan. Anda pasti sudah memilih. Kalau Anda klik sini, ya, ada muncul, ya, mungkin kibonya ke rumah jabatan kah, ya. Sini Anda pilih lagi di sini, ya, dia akan muncul lagi di atas kan bangunan. Nah, di sini tanahnya milik atas nama sekolah, ya. Anda pilih, masukkan. Terus di bawah nama bangun ini diisi kembali di sini, diketik saja bangunan SMTK atau SMAK. Panjangnya berapa, lebarnya berapa, ya. Luas tampak bangunan itu 300, ya. Kepemilikan itu sewa, ya. Nilai perolehannya berapa, kalau tidak usah. Jumlah lantainya berapa, 1, ya. Tahun buatan dibangun itu tahun berapa, ya. Keterangan, tanggal, penggunaan Anda isi di sini. Setelah Anda isi selesai, Anda klik simpan, ya. Oke, nah ini setelah siap di sini, ya. Setelah siap di sini, maka Anda diarahkan untuk Anda masuk ke ruangan, ya. Ini sangat penting ini saya mohon semoga teman-teman ini bisa, yang masih bagi sekolah baru, ya, yang sama sekali mungkin belum pernah kerja, mungkin baru kerja, tapi bagi sekolah baru tidak perlu. Bagi sekolah lama itu tidak perlu karena datanya sudah secara matang, itu datanya sudah ada. Nah, di sini pada saat dia tambah seperti ini data tidak ada, seperti bangunan STM tidak ada. Anda lihat saja di sini Anda akan membuat sesuai, misalnya Anda pertama membuat kelas, kedua Anda membuat ruang kepala sekolah atau guru,
Anda buat lab tidak dibiarkan saja. Anda masuk di ruang perpustakaan satu ruangan saja. Ruang penunjang itu TU, ya. Sini kita lihat ruang TU-nya itu ada TU, ada WC, ada kantin. Ya, kalau kita sekolah baru ya cukup saja ruang penunjangnya, ya. Kita lihat di sini ruang penunjang, ada ruang UKS, ada ruang TU, ada ruang OSIS, ada kamar mandi, ya, ada WC untuk ada gudang, ada ruang olahraga, dan ada kantin. Nah, kalau misalnya kita sekolah baru cukup TU, ya, OSIS tidak usah, langsung kamar mandi saja, ya, dengan gudang. Ya, cukup itu saja untuk ruang penunjang. Kalau di ruang kepala sekolah ini cuma 2, ya, itu 2. Anda menambah, ya, Anda di situ ada tab tambah, berarti itu Anda menambah, ya. Dan di sini misalnya mungkin Anda ingin menambah ruang 1 di sini, mungkin misalnya ruang apa, ya. Anda klik di sini, nah di sini muncul. Misalnya Anda taruh di sini TU, ya. TU Anda cari di sini, ya. Nah, atau ruang guru. Di situ kalau dia ada ruang guru, maka di sini hanya ruang guru saja. Nah, ruang guru dan kepala sekolah, Anda klik di sini. Setelah itu, ya, nama bangunan di sini, ya, bangunan sekolah atas nama sekolah SMTK tersebut, ya. Ini karena data sekolah kan kita sudah isi, maka dia akan muncul seperti ini, ya, dari tanda tadi. Kode ruangnya Anda mau kasih misalnya ruang mungkin dia 01 atau 02, Anda taruh saja di sini, ya, supaya memudahkan Anda pada saat Anda bekerja, ya. Tadi misalnya saya kasih contoh, ya, contoh di ruangan ini, ya. Ya, misalnya saya ruang tab-nya 05, ya. Ya, di sini Anda memberikan nama sarananya ini ruang kepala sekolah, ya. Di sini bangunan dari SMTK tersebut, ya. Kode ruangannya 05, nama ruangnya apa, ruang tab, ya. Kode registrasi dibiarkan saja. Lantai keberapa 1, panjangnya 4x3, lebar 12, jadi 4x2 12 meter, ya. Kapasitasnya Anda isi sendiri berapa. Ini semua tidak usah diisi. Kalau nanti upload tidak usah, dibiarkan saja, ya. Cukup Anda sampai di luas ruangan tersebut, ukuran besarnya ruangan itu diisi. Setelah Anda klik simpan di sini, ya, maka dia otomatis akan tersimpan, ya. Oke, terus kita masuk di angkutan, ya. Di sini ada menu angkutan, kita klik menu angkutannya. Ya, kita sambil menunggu, ya. Menu di situ ada kondisi ruang, ya. Nanti kita lihat kondisi ruang seperti apa. Ya, di sini dia dan angkutan buku. Kita cuman hanya menggunakan yang namanya alat, ya, alat yang kita gunakan. Jadi alat itu berarti semua, ya. Jadi ada berapa ruang. Nah, di sini kita melengkapi alat melengkapi, misalnya papan tulis, ya, terus penghapus, spidol, ya, terus meja guru, kursi siswa. Di dalam kelas mungkin ada jam dinding, ya, ada stop kontak, ya. Di sini kita akan masukkan semua di sini, ya. Jadi, ya, di sini nanti dia muncul seperti ini, ya. Tapi Anda tidak usah kaget, di sini ada tulisan tampilan, Anda cukup klik tampilan, ya. Klik tampilan, ya. Di sini tampilannya akan muncul. Kenapa dia harus di situ? Berada di kamar mandi. Di situ saya berikan nama, ya. KE mandi. K mandi berarti kamar mandi. Terus di situ Anda mulai mungkin ada gantungan pakaian, ya, bisa diisi. Mungkin ada gayung, ya, diisi. Isinya dari mana? Anda klik tambah di sini, ya. Anda tambah di sini, Anda lihat, ya, mulai kasih. Anda pilih sini. Kalau dia tidak muncul di sini, Anda ketik saja handuk, terus gantungan, ya, dia akan muncul di sini. Ya, daripada saat Anda klik tambah dia akan muncul seperti ini, maka, ya, saya berikan salah satu contoh di sini. Saya ubah salah satu contoh supaya teman-teman bisa dapat melihat cara pengerjaan data melengkapi alat, ya, dari setiap ruangan, ya. Itu setiap ruangan ada punya
barang-barangnya itu sudah ada dengan segala macam keterangan ya. Nah di sini saya anggap ini baru, saya tambah ya, tapi ini saya ubah saja. Ya oke, di sini misalnya tadi Anda tambah, ini bukan edit ya, ini tambah. Dari sini jenis sarananya apa ya, Anda tinggal memilih di sini. Nah, di situ dia akan muncul ya. Di sini ada ruang kamar mandi, namanya adalah gantungan pakaian ya. Anda di atas nama gantungan pakaian, Anda copy ini pindahkan kembali di sini. Ya. Spesifikasi biarkan kepemilikan milik ya, karena bukan pakai milik orang. Kalau seperti barang-barang ini kan punya barang kita. Setelah meyakinkan ini sudah selesai, maka Anda klik simpan. Setelah simpan ya, setelah simpan dan ini semua sudah tersedia dari gayung, dari gantungan, dari gayung air, dari pokoknya semuanya. Kalau dari klosetnya juga dimasukkan ya. Nah, setelah sudah siap di sini ada menu, di sini namanya menu aksi ya. Apa fungsi dari menu aksi ini ya? Menu aksi ini fungsinya untuk apa? Kita menjelaskan apalah barang yang kita miliki itu jumlahnya berapa ya. Jadi Anda klik di sini ya. Terus Anda pilih periodik ya. Periodik, maka dia akan muncul keterangan seperti ini. Nah, ini ada dua ya. Tadi Anda bisa milih dia layak atau tidak ya. Di sini Anda pilih, misalnya Anda ingat ya, di sini dalam bahasa, dalam programmer di sini layak artinya layak. Di sini dia tidak layak artinya tidak layak ya. Setelah Anda mengisi satu, Anda klik di antara dua yang memilih. Ya kalau memang gayungnya baru ya layak. Kalau gayungnya sudah pecah-pecah ya tidak layak. Setelah itu Anda klik simpan ya. Oke. Ya, itu sedikit cara bagaimana kita menambahkan atau menjumlahkan nama barang yang ada ya, berapa jumlahnya ya. Di situ kita sudah tahu ya. Nah, begitu saya kembali ke bangunan lagi supaya teman-teman yang masih pertama kali menggunakan Dapodik ya bisa paham. Saya kembali ke tanah dulu ya. Tanah ini tadi cara-cara menambah ya. Saya kembali ke tanah supaya NOJP-nya itu bisa teman-teman bisa tahu ya. Oke baik. Nah di sini di tanah di sini setelah Anda selesai ya, Anda akan klik ini. Anda pilih di sini ada menu aksi juga. Anda pilih yang ini namanya NTOP ya. Sini artinya apa? Harga jual beli tanah ini harganya berapa ya. Dikira-kirakan sekarang ya berapa, misalnya mungkin 5 juta, 10 juta, 50 terserah. Setelah Anda isi di sini, Anda klik save ya. Anda klik save. Setelah selesai di sini, Anda masuk di sini bangunannya ya. Ingat, ini kalau diaktifkan maka di bawah juga aktif. Di bangunan ini Anda pilih di sini tulisan kondisi ya. Kita lihat kondisi bangunan ini. Kira-kira dari satu bangunan ini yang ukuran yang tadi kita pikirkan tadi ya. Di sini teman-teman operator bisa kualifikasi kerusakan ya. Kerusakannya di sini Anda memilih yang penurunan ya, merata pada seluruh struktur bangunan. Jadi di sini cukup Anda kerusakan fondasi cukup kasih 20%. Di sini kerusakan kolomnya berapa tergantung satu-satu ya. Sehingga di sini keterangan yang di sini adalah rusak ringan. Kalau Anda kasih 40-50 maka di sini keterangannya adalah rusak berat. Setelah Anda isi dengan keterangan, Anda langsung simpan karena di bawah sini ya, ini masih ada banyak menu ya. Di sini kerusakan atap mungkin hanya 2 saja ya. Itu untuk kerusakan satu bangunan utuhnya di sini. Setelah Anda merasakan bahwa ini tidak boleh lebih sampai 30 dia akan rusak berat, dan di sini akan warna merah ya. Cukup 24 atau 25 ya. Terus Anda klik simpan dan tutup ya. Itu cara untuk mencek kondisi daripada ruangan bangunan tersebut. Yang berikut, kita masuk di ruangan ya. Setiap ruangan itu harus kita tahu kondisi ruangan itu. Ruangan itu baik atau tidak ya. Itu kita harus mencekkan satu persatu ya dalam ruangan. Kita lihat di dalam ruangan ya, kita akan lihat di sini misalnya saya dari ruang kelas ya. Saya kasih contoh di ruang kelas saja. Nanti selanjutnya itu sama, tidak ada perbedaan. Misalnya ruang kelasnya ada 3 ya. Saya klik di sini.
Anda klik di sini ataupun di sini tampilan ya. Ini saya sembunyikan ya. Nah, di sini kalau Anda klik tambah maka dia akan sembunyi. Nah, Anda klik misalkan Anda klik di sini ruang kelas 1 dengan nomor kode ruangnya adalah 1 ya. Terus Anda klik di sini ada tulisan kondisi ruangan. Ya. Ya. Kondisi ruangannya kita lihat ya. Ini saya berikan salah satu contoh ya. Nah, di kondisi ruangan ini kalau memang dia tidak ada kerusakan sama sekali, tidak ada apapun, dibiarkan saja seperti nol ya. Nanti dia kriterianya kerusakan baik ya. Tidak usah diganggu, tidak usah ini, biarkan saja. Ya, Anda cukup hanya menyimpan saja, simpan. Sehingga pada saat Anda validasi tidak ada kekurangan ya. Yang ruang-ruang yang lain juga sama ya. Terus menyangkut dengan ukuran dan panjang lebar ini, pada saat Anda pengisian itu ya, kalau bisa Anda lupa, Anda tinggal klik ubah. Ya, ubah itu Anda lihat misalnya ya, Anda rubah, lihat di sini ukuran kosennya ini ya, ini semua. Tadi harus Anda perbaiki betul-betul karena ini membutuhkan ini semua harus terisi ya. Kalau memang tidak ada kerusakan di dalam sekolah itu dibiarkan saja. Ya, kalau dia tidak ada pipa dibiarkan saja, tidak ada penyaluran biarkan saja ya. Lantai tidak ada biarkan saja ya. Ya, yang paling penting ukuran panjang lebar ruangan itu yang paling penting. Ya. Setelah itu Anda klik save di sini ya. Itu kegunaan calon pengisian sekolah baru untuk serana ya, untuk serana di sini untuk pengisian serana. Setelah Anda melihat untuk kevalidan, di sini Anda klik validasi ya, kita klik validasi. Kita klik validasi di sini, terus kita klik lagi di sini validasi lokal. Ya. Kenapa validasi? Di sini kita akan mencek yang tadi kita bekerja tadi dari sekolah, Sarpras, kira-kira kekurangan datanya itu tidak validnya ada di mana. Ya. Kita klik semua ya, semua tab yang ada di sini itu dipilih semua, sehingga ya, kita tahu jelas yang tidak rusak itu ada di mana ya. Ya, dia akan ini dia data sekolah aman ya. Kalau dia tidak aman maka di bagian biru ini yang kosong ini dia akan ada menulis ya, yang tidak validnya berapa itu dia. Kalau dia bagian kanan invalidnya 0 dan merah, artinya datanya sudah mulai pelan-pelan fix ya. Kalau dia di bagian warnanya biru dan di bagian invalidnya 0 dan bagian warnanya biru itu 0, maka dianggap itu datanya valid ya. Nah, setelah itu Anda habis ini Anda klik di bagian kanan fresh ya, untuk mengecek keseluruhan data yang kita miliki ya. Setelah kita lihat sambil dia ada sementara loading ya, kita lihat. Nanti kita akan melihat yang ada warning ya, warning ada 78 ya, terus ada warning 6. Kita akan cek kira-kira ada apa ini. Ya, sambil kita menunggu ya. Itu beberapa hal yang perlu teman-teman operator terbaru yang baru pemula untuk mencoba bekerja. Ya, ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengerjaan dapodik. Ya, memang dapodik ini sangat rumit dan susah ya, tetapi itu perlu ya, perlu untuk teman-teman ini bisa belajar ya, bagaimana teman-teman ini semua. Oke, di sini sudah ada ya, sudah mau selesai semua ya. Oke, di sini kita lihat di sini ada, kita lihat di sekolah ya, sekolah ini 0 ya, tidak ada yang valid ya, ini valid semua ya. Kita masuk di Sarpras, kira-kira Sarpras ini masalahnya dia apa sih? Dia juga aman. Peserta kita lihat kenapa ya, di sini karena berhubung dari peserta kita lihat ya. Oke, nah kalau dia muncul seperti ini ya, seperti ini dan di sini hanya tandanya seperti kuning, ini tidak usah dipusingkan, biarkan saja. Kecuali dia warna merah, di sini ada tanda merah ya, itu tanda merah. Anda baca saja keterangan di sekitar ini kira-kira apa. Kalau seperti ini kan dia di sini dia menjelaskan bahwa data rinci keseluruhan, mungkin kartu keluarga belum diisi, mungkin akta lahirnya belum, mungkin NIS-nya belum beres apa. Nah, di sini ada penjelasannya. Kalau tanda kuning seperti ini
Tetapi kalau dia merah berarti itu banyak sekali data yang memang belum valid sama sekali ya. Itu penting. Kalau dia seperti ini nanti akan jelaskan, oh dia belum ada di SN-nya, oh dia belum ada nomor induk sekolah. Nah, di sini akan muncul di sini ya. Oke baik teman-teman ya. Dari itu saya memberikan cara pengisian data dari awal ya, uh, dari awal Anda mulai ya. Bagi sekolah baru saya sampai di Sarpas. Nanti video berikutnya saya akan mulai dari GTK dengan siswa ya. Dari Anda bekerja itu usahakan semua data itu dikerjakan secara berurutan ya. Jangan karena Anda terburu-buru karena biar data siswa duluan, itu berbahaya. Usahakan itu dari data sekolah habis Anda masuk di Sarpas itu dibagi lagi, ada tanah, ada ruangan, ada alat. Dari sini baru Anda masuk di GTK ya, guru ya. Jadi kita cukup sampai di sini ya. Jadi mohon untuk teman-teman yang belum paham ya bisa menghubungi saya lewat nomor handphone saya, yaitu 081 366 466 255. Bagi teman-teman yang kurang paham tentang tentang Dapodik, yang artinya orang yang masih baru sekali dan mungkin baru pemula, baru pengen Dapodik, mari belajar dengan saya ya, untuk teman-teman bisa paham ya. Nanti setelah ini ya saya akan lanjut di video yang kedua, itu kita akan buat saat bertahap ya, videonya sedikit. Jadi ini khusus saja untuk cara pengisian Sarpras, data sekolah dan Sarpras. Kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan jumpa lagi di video berikut, yaitu tentang GTK peserta didik pembawa belajar sampai dengan pembagian rombel ya. Cukup sekian video saya untuk teman-teman operator terbaru bisa